Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber kebebasan. Engkau menghendaki ciptaanmu dibebaskan dan disempurnakan dalam Yesus Adam baru. Kami mohon, perkenankanlah kami lahir kembali menjadi putra dan putri kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengharapan adalah kata yang sering diucapkan oleh orang percaya. Namun tidak banyak yang benar-benar mengerti arti dan tujuannya. Mungkin hal ini disebabkan oleh keterbatasan bahasa Indonesia dalam menerjemahkan kata pengharapan dari bahasa Ibrani atau Yunani. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu bersanding dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Pengharapan sangat berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sementara pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan apa yang Allah kehendaki dari kita. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap dari kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja, tanpa hambatan. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tetapi tetap mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan.
kita harus yakin bahwa dalam Tuhan kita pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalan kita, jalan selalu tersedia bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang perlu diingat, kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Karena itu, Paulus menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang pengharapan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Setiap orang yang memiliki pengharapan agar seluruh kehidupannya dipimpin, dituntun, dikuasai, dikendalikan oleh Allah, maka ia sedang berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh hidupnya. Karena kerajaan Allah berarti membiarkan seluruh hidup diri kita selalu dituntun, dibimbing oleh Allah. Atau dengan kata lain, berjuang mewujudkan pengharapan untuk terwujudnya kerajaan Allah adalah membiarkan agar Allah sendirilah yang selalu hadir berjalan bersama dengan kita dan membiarkan kehendaknya untuk terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama dengan pengharapan yang teguh untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Kerajaan Allah janganlah kita bayangkan sebagai hal-hal yang penuh dengan keajaiban-keajaiban, tetapi kerajaan Allah akan dapat kita wujudkan apabila kita memiliki pengharapan yang teguh dengan mengandalkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dari kehendak hidup kita. Maka yakin dan percayalah kerajaan Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang selalu siap sedia mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.